Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Begitu juga dengan saudara-saudari yang melangsungkan ibadah ini di dalam rumah masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 16 dan diakhiri di ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam menjalani kehidupan ini kita memerlukan visi. Kita memerlukan sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita membutuhkan sesuatu prinsip agar kehidupan kita terarah. Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, saya ambil pengertian yang kedua dan yang ketiga, yang itu pandangan atau wawasan ke depan. Dan pada pengertian ketiga dikatakan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Jadi visi itu harus jelas bagi kita supaya kita tahu menjalani kehidupan kita dan tahu mengarahkan kemana kita akan membawa perjalanan kehidupan kita. Dan untuk mewujudkan visi itu, pandangan itu, maka kita memerlukan misi. Misi itu adalah perutusan. Misi itu adalah melakukan tugas. Misi itu adalah sebuah yang harus sejalan dengan visi. Sama seperti yang telah kita lakukan dalam kekristenan, kegiatan menyebarkan kabar gembira atau kabar baik Injil dan mendirikan jemaat setempat dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Itulah mengapa ada misiologi, misionaris, semuanya sedang melakukan tugas. Dan kita pun dari visi yang besar hendak melakukan tugas-tugas dari hal terkecil sampai akhirnya kita memperjuangkan kehidupan itu sendiri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho berjudul The Alchemist, atau di bahasa Indonesia disebut Sang Alkemis.
Di dalam buku itu ada sebuah cerita tentang seorang gembala, petikan cerita seorang gembala bertemu dengan seorang bijak. Lalu seorang bijak itu memerintahkan atau menyuruh sang gembala untuk membawa di dalam sendok minyak. Jadi di sendok itu ada minyak, lalu disuruh menuruni tangga, lalu kembali lagi nanti naik ke sang bijak itu. Lalu akhirnya dia membawa di dalam sendok itu minyak itu, dia fokus tanpa terjatuh setetes pun sampai dia kembali lagi kepada orang bijak. Tetapi orang bijak mengatakan kepadanya, apakah kamu melihat hiasan yang menempel di dinding yang telah kamu lewati? Tidak, karena dia memang terfokus kepada sendok berisi minyak tersebut. Lalu percobaan yang kedua, dia turun lagi dengan minyak di dalam sendok itu. Lalu akhirnya dia melihat keindahan di dinding-dinding yang dia lalui. Lalu dia kembali lagi kepada sang bijak itu, tetapi sendok yang berisi minyak itu telah tertuang sebanyak 2 tetes. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan hidup ini kita memang memerlukan visi itu. Untuk itu kita konsisten pada visi kita. Tetapi bukan berarti kita harus mengabaikan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lihat dalam hal-hal kecil sekalipun, itu harus kita perhatikan. Tetapi tetap fokus pada apa yang disebut dengan visi yang telah kita tetapkan itu. Sehingga sekitar kita itu adalah cara kita untuk lebih tetap mengarahkan ini, tetapi bukan mengalihkan kita, tetapi semakin menguatkan kita. Demikianlah perjalanan sang alkemis itu. Betul bahwa yang dilakukannya sebenarnya adalah dia hanya melakukan perjalanan, sementara yang dia cari sebenarnya ada di dekatnya. Tetapi dia harus bertemu dulu dengan orang bijak, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan banyak hal. Lalu akhirnya dia menyadari bahwa yang paling berharga itu ada di dalam dirinya sendiri. Perjalanan itu menjadi sangat berharga. Demikian juga kehidupan kita. Bahwa hidup kita ini bukanlah untuk kekayaan atau apapun itu yang bersifat sementara, yang bersifat mengalihkan kita dari visi kita. Ternyata hamoraon, hagabeon, hasangapon itu bukan tujuan, itu bukan visi, bukan pandangan yang jelas. Tetapi ternyata itu hanyalah warna-warni yang harus kita lewati. Lalu apa visi dan misi kita? Seperti kita ketahui dalam nats ini, bahwa dalam visi dan misi itu identitas itu sangat penting. Dan dalam nats kita diberitahu tentang identitas bangsa Israel sebagai bangsa yang dibebaskan oleh Tuhan. Inilah identitas mereka. Otomatis ketika mereka adalah bangsa yang dibebaskan oleh Tuhan, maka visi hidup mereka adalah memuliakan Tuhan. Pertama dalam nats kita ayat 16 sampai 17 diceritakan tentang
orang Israel bebas dari Mesir, perbudakan di Mesir. Dan di situ diceritakan bagaimana kita melihat bahwa Allah itu menyelamatkan bangsanya dari kejaran tentara Mesir. Kita tahu Allah membelah laut Teberau, lalu akhirnya mereka bisa menyeberang. Pasukan Firaun yang dipimpin oleh Ramses mengejar, lalu akhirnya air itu menyatu kembali. Itulah cara Allah menyelamatkan. Lalu Yesaya pada hal ini ingin mengingatkan mereka pada memori kolektif bersama bahwa mereka punya hal itu, punya perasaan, punya pengalaman bahwa mereka adalah bangsa yang dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi pada ayat 18 ini seperti kontradiktif, dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini seolah-olah mengatakan, ya udah lupakanlah masa lalu tetapi hiduplah sekarang. Tetapi tidak sesederhana itu. Dalam bahasa Ibrani kata lupa atau zakar punya dua makna. Yang pertama menutupi dan yang kedua itu menghapus. Sama seperti permintaan Daud dalam Mazmur, ya Tuhan janganlah mengingat dosaku sewaktu muda. Di situ dikatakan lupa dalam arti menghapus. Hapuskanlah dosa-dosaku. Tetapi dalam hal ini adalah menutupi atau mengesampingkan. Artinya apa? Bahwa mereka harus fokus pada Allah yang hadir pada masa kini dan saat ini. Bahwa Allah di masa lalu yang menyelamatkan mereka itu juga bertindak pada masa sekarang. Itu yang mau diarahkan. Sama seperti kita ketika kita mengingat banyak kemujizatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui cerita Alkitab ini, tetapi kita juga harus mengakui bahwa Tuhan yang sama juga menolong kita pada masa kini. Bahwa Tuhan tidak hanya menolong di masa lalu, tetapi di masa ini juga. Jika kita membaca Mazmur 137 ayat 1 sampai 4, saya akan membacakannya untuk kita. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ini adalah sebuah kesaksian juga dari bangsa Israel yang dituliskan oleh pemazmur tentang situasi ini. Yesaya 43. Tentang bagaimana mereka akan dibebaskan dari perbudakan Babel yang selama 70 tahun lamanya. Dan mereka hendak pulang melihat Sion. Mereka punya memori kolektif atas Sion itu. Sion itu bagaimana dan bagaimana Yerusalem itu. Mereka sangat ingat. Tetapi mereka tidak boleh lengah, tidak boleh juga terlena pada kehidupan masa lalu itu.
Karena mereka sedang diperhadapkan dengan sesuatu yang baru, tantangan yang baru. Itulah mengapa orang-orang yang hidup selalu dalam masa lalunya tidak akan pernah bisa maju. Orang yang selalu menceritakan masa lalunya tanpa mau menerima masa sekarang adalah orang yang tidak akan berkembang. Itulah mengapa kita memerlukan visi itu tadi. Orang Israel itu harus punya visi bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru yang sekarang sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah yang akan dilakukan ketika kita punya visi ke depan. Ketika visi kita itu adalah sesuatu yang lebih besar dari kita, maka kita akan terus bertahan dalam godaan, dalam pengalihan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, HKBP juga melakukan hal yang sama. Visi di HKBP pun sangat jelas. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Marwah inilah yang harus senantiasa kita jaga dan kita hidupi. Bagaimana HKBP untuk terus menjadi berkat bagi dunia. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi supaya gereja lokal, gereja di tingkat resort, distrik, dan pusat tidak menjadi batu sandungan di tengah keberadaan kita yang majemuk. Inilah marwah itu. Kalau gereja memang hidup menjadi berkat bagi dunia ini, dunia dalam arti apa di sini? Tentu adalah situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Tentu tidak ada lagi yang namanya persoalan, permasalahan, saling menyalahkan, konflik internal. Ketika kita memang punya visi yang sama. Betul bahwa visi ini baru dirumuskan sejak 2002. Tetapi itu sudah melihat perjalanan gereja itu selama ini. Untuk itu, potensi yang dimiliki oleh gereja kita seharusnya memang harus menjadi berkat bagi dunia. Lalu visi kita yang lebih besar dari visi gereja itu adalah visi kita sebagai orang Kristen. Apa visi kita sebagai orang Kristen? Yaitu sama seperti Kristus. Kalau kita hendak menuju Kristus, marilah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan ketika kita punya visi demikian, maka HKBP menjadi berkat bagi dunia akan dapat terwujud dalam kehidupan gereja sehari-hari. Tetapi ketika itu tidak bisa kita lakukan, maka sia-sialah kita mengatakan visi yang lebih besar dari kita itu. Kita harus punya pengakuan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa gurun menjadi padang rumput, menjadi sebuah tempat yang nyaman. Lalu dikatakan tempat yang tidak berair menjadi punya sumber mata air. Lalu dikatakan tanah yang kering itu justru menjadi sungai. Inilah yang dilakukan oleh Allah. Lalu apakah hal yang sama juga dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita? Apakah kita mencintai untuk membuat sesuatu lebih baik
atau membuat sesuatu lebih buruk. Apakah kita memang menjadi duta pembawa berkat bagi sesama kita, atau kita justru menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan bagi orang lain? Untuk itulah visi itu harus jelas, dan topik minggu kita mengarahkan kita bahwa Kristus adalah tujuan kita. Dan itu sudah final. Lalu sekarang bagaimana kita mengarahkan misi yang ada pada kita untuk seturut dengan Kristus. Jika memang Kristus adalah tujuan kita, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Jika memang kita mau seperti Kristus, maka Roh Kudus akan menolong kita. Oleh karena itu, mulailah dari hal-hal yang kecil, mulailah menghargai, mulailah mengarahkan orang menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Mari kita laksanakan bersama-sama tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami pada malam hari ini datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Karena firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan kami pada visi pandangan yang jelas bahwa Kristus adalah tujuan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, arahkanlah senantiasa hati kami dan jiwa kami kepada Kristus, agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dimampukan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Kami mampu mengasihi sesama kami. Kami mampu berbelas kasih. Dan kami mampu membuat keadaan orang lebih baik. Dan kiranya ya Tuhan Allah, ketika kami punya pandangan yang tertuju kepada Kristus, maka Engkau akan menolong kami. Maka Engkau akan melakukan mujizat-Mu terhadap kami. Sehingga ya Tuhan Allah, kami selalu terjaga dan bukan tergoda untuk melenceng dari tujuan kami, yaitu Kristus. Ajar jugalah gereja-Mu ya Tuhan Allah, mulai dari tingkat lokal Huria sampai ke tingkat pusat, agar menghidupi visi yang telah ditetapkan menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya orang-orang yang telah Kau utus, termasuk orang-orang yang telah Kau pilih, dan jemaat-Mu yang Engkau kasihi, kiranya dapat menghidupi visi itu, sehingga kami senantiasa berbuah dan menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya Tuhan Allah, melalui firman-Mu hari ini, hidup kami diperbaharui. Dan kiranya ya Tuhan Allah, firman-Mu menjaga hati kami untuk tetap mengingat dan melakukan yang sesuai dengan apa yang telah Tuhan tugaskan bagi kami. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami seluruhnya, dan kiranya pada malam hari ini kami mampu merenungkan firman-Mu lebih dalam lagi, agar kami semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.